Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan renungan kita hari ini, yaitu tentang Raja Yosia. Saya lanjutkan, saya ambil dari kitab Dua Raja-Raja, pasal yang ke-23. Saya tidak akan membacakan semua ayat, nanti Bapak Ibu kalau berkenan dan ada waktu, silakan baca secara lengkap Dua Raja-Raja pasal yang ke-23. Nah, judul di Alkitab kertas saya ini, saudara, adalah pembaruan yang dilakukan oleh Yosia. Bukan Yosua, tapi Yosia. Ya. Saya akan bacakan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan dari Dua Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Raja, yaitu Yosia, memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Sabtu kemarin kita sudah belajar bagaimana Yosia ketika saudara orang-orang menemukan Taurat Tuhan yang hilang di rumah Tuhan, saudara. Maka ketika Taurat itu diketemukan dan kemudian dibacakan di depan Raja Yosia, dibacakan satu kali saja, saudara. Oh, itu Raja Yosia hancur hati, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia meresponi firman Tuhan begitu rupa. Padahal baru bacanya satu kali, ya. Saya harap Bapak Ibu sekalian tidak perlu membaca berulang-ulang, tidak perlu membaca firman Tuhan berulang-ulang, baru berespon dengan baik dan benar, khususnya berespon tentang pertobatan. Tirulah Raja Yosia, ya. Dia baru dengar satu kali dan kemudian dia langsung, saudara, bertobat, saudara. Nah, pertobatannya itu disertai dengan tindakan yang dilaksanakan di dalam kitab Dua Raja-Raja pasal 23. Alkitab bilang begini, saudara. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita beriman, tapi kita tidak berbuat, kita tidak bertindak, Alkitab bilang itu seperti tubuh tanpa roh, ya. Jadi perlu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita beriman kepada Tuhan harus disertai dengan tindakan-tindakan, ya. Tindakan apa yang dikerjakan oleh Raja Yosia? Ayat yang keempat tadi berkata, dia mulai mengeluarkan, saudara, semua patung-patung, semua alat-alat yang dipakai untuk menyembah berhala. Kita berminggu-minggu sudah belajar, saudara, bagaimana raja-raja di Yehuda ini jatuh bangun. Ada yang menyembah berhala, kemudian ada yang bertobat, ada yang menyembah berhala lagi, ada yang bertobat, ada yang membangun rumah berhala dan kemudian dihancurkan. Nah, Raja Yosia, begitu dia mengerti akan firman Tuhan, dia hancur hati dan disertai dengan tindakan, yaitu mengeluarkan semua berhala-berhala itu, dan dikatakan di Alkitab ini, nanti saudara bisa baca banyak ayat di dalam Dua Raja-Raja pasal 23, yang mengatakan bahwa dikeluarkan, dihancurkan, digiling sampai halus, dibakar, saudara, ya, dimusnahkan yang namanya berhala-berhala itu. Kebangunan rohani tidak mungkin terjadi kalau tidak disertai dengan perbuatan dan tindakan. Tahun 2021, ya, pokok tema gereja kita adalah influence, hidup yang memberikan dampak.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kepingin keluarga kita mengalami dampak dari kehidupan kita, kalau kita kepingin gereja di mana Tuhan tempatkan kita mengalami dampak dari hidup kita, kalau kita kepingin komunitas, negara, kota di mana Tuhan tempatkan kita, maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Saya seringkali katakan begini, tidak semua yang keluar dari kandang sapi, tidak semua yang keluar dari kandang sapi itu adalah sapi, ya. Bisa aja saudara nanti ada kucing nyasar ke kandang sapi dan dia tinggal berhari-hari di kandang sapi. Waktu dia keluar dari kandang sapi, tentu dia tetap adalah kucing. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita rajin ke gereja, saudara, ya puji Tuhan. Kalau kita rajin ke gereja, kita rajin mendengar firman Tuhan, itu puji Tuhan. Tapi bukan semua orang yang rajin ke gereja, rajin mendengar firman Tuhan, itu adalah anak-anak Tuhan. Yang disebut dengan anak-anak Tuhan, yang disebut dengan orang percaya, adalah bagaimana mereka setelah mendengar firman Tuhan dan kemudian mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kebangunan rohani tidak mungkin terjadi kalau tidak disertai dengan tindakan atau perbuatan daripada orang-orang yang terlibat di dalam kerajaan Allah yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 1985, kurang lebih 30 sekian tahun yang lalu ya, 37 tahun ya. Ya, kurang lebih 36 tahun yang lalu ya. Saya menerima Tuhan itu pada tahun 1985 ya. Dalam suatu retret yang tidak disengaja, Saudara ya. Dalam satu retret yang tidak disengaja, saya nganter istri saya untuk ikut retret, sementara istri saya ikut retret, saya tidak ikut di dalamnya. Karena saya ini adalah penyembah berhala. Saya ini kesukaannya pergi ke dukun secara rutin, saya membakar jimat secara rutin setiap hari-hari tertentu, Saudara. Jadi saya ini asli penyembah berhala karena keluarga saya, nenek moyang saya, tidak ada yang orang Kristen. Semuanya penyembah berhala. Dan saya adalah penyembah berhala. Tetapi begitu retret yang tidak sengaja yang saya ikuti itu, saudara, saya hanya ikut satu session, yaitu di hari terakhir pada hari penutupan. Ya, saya diminta oleh istri saya bilang begini, ayo deh, tolong deh, masa kamu nggak ikut satu kali aja? Ikutlah untuk menghormati orang-orang itu yang ada di dalam. Masa kamu di luar aja? Ayo please, tolong ikut. Dan saya ikut, saudara, mengabulkan permintaan istri saya. Nah, saya ikut di satu session yang terakhir sebelum pulang itu, saudara. Dan di situ saya mendengar firman Tuhan, dan kemudian saya didoakan, dan di situ saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Nah, pulang dari retret itu, saya bilang kepada istri saya, ayo cari gereja. Terus istri saya tanya, untuk apa cari gereja? Ya saya kepingin dibaptis. Oh, coba, saudara. Istri saya terkaget-kaget, saudara. Ya kan, pulang dari retret langsung minta dibaptis. Akhirnya saya diantar ke gereja, saudara. Saya bilang sama pendetanya daripada istri saya, saudara, saya bilang bahwa saya kepingin dibaptis, ya kan? Dan kemudian pendetanya bilang begini, Nip, ya, nanti baptisannya itu biasanya setahun itu cuma 2 kali, ya. Jadi sekarang ini tidak ada baptisan, nanti tunggu berapa bulan lagi ada baptisan, Nip bisa ikut baptisan. Nah, rupanya ada salah satu pengurus dari gereja itu yang mendengar saya ini kepingin dibaptis.
Maka kemudian diadakanlah perundingan antara pengurus dengan gembalanya. Dan salah satu perundingannya bilang begini, pendeta, ini jangan-jangan anak muda ini yang mau minta dibaptis, mungkin dia ini merasa sudah mau mati. Ya, kan kita nggak tahu dia matinya kapan, matinya besok, atau besok lusa, atau minggu depan. Kalau pendeta tidak mau membaptis dia, terus anak muda ini mati, ya kan, masuk neraka, pendeta loh yang nanti menanggung semua akibatnya. Pendetanya ketakutan, saudara, ya kan? Pendetanya ketakutan, dan kemudian diadakanlah baptisan khusus untuk saya. Dan Ibu Yongki yang sudah jadi Kristen tapi belum dibaptis, ya kenapa belum dibaptis? Ya kan? Karena papanya bilang begini, nak, kamu boleh jadi Kristen, ya, tapi jangan fanatik-fanatik. Nanti kalau fanatik bisa rematik, ya kan? Jadi Kristen yang biasa-biasa aja, nggak usah dibaptis. Siapa tahu nanti kamu dapat suami bukan orang Kristen, ya kan? Kalau dapat suami orang bukan Kristen, kamu sudah kadung dibaptis, bagaimana, ya kan? Nah, istri saya ini kan sangat hormat dan mengasihi orang tuanya, maka istri saya tidak dibaptis, Pak. Tapi hari itu, saudara, ketika saya minta dibaptis, maka istri saya kemudian dibaptis juga. Dan hari itu, saudara, diadakanlah baptisan oleh gereja itu, dan saya serta istri saya dibaptis, saudara. Ya, nah, bukan hanya sekedar dibaptis saja, saudara. Pulang dari baptisan, saya ambil semua jimat-jimat saya, saudara, ya. Jadi kemana-mana ini saya pakai sabuk, saya bawa jimat, saudara. Itu yang diberi oleh dukun saya, saudara. Saya kemudian juga diisi ilmu kekebalan tubuh, ya. Saya melakukan banyak ritual-ritual penyembahan berhala, saudara. Hari itu setelah dibaptis, saudara, semua berhala-berhala saya keluarkan, saudara. Kemudian juga saya punya gambar-gambar porno, video porno, barang-barang porno. Kemudian banyak hal-hal yang menjijikkan, saudara, yang ada di dalam rumah saya. Maka kemudian kami bawa semua barang-barang itu, kami cari semua, setelah ketemu, kami bawa kepada pendeta, saudara, dan saya bilang, ini kami mau serahkan semua barang-barang berhala saya, semua. Tidak ada yang tersisa. Semua saya serahkan. Dan kemudian didoakanlah barang-barang berhala itu dibakar, saudara. Dan hari itu, saudara, saya mengalami yang namanya kebangunan rohani, saudara. Akibatnya apa, saudara? Saya menyala-nyala di dalam Tuhan, saudara. Saya sangat bergairah di dalam Tuhan. Mengapa? Iman tanpa tindakan itu adalah mati, saudara. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tapi biasa-biasa saja, ya, tidak ada gairah, jangan-jangan masih ada berhala-berhala yang disimpan di dalam kehidupannya. Nah, ketika saya kemudian, saudara, dibaptis, semua berhala saya, saudara, saya serahkan, saudara, dan kemudian saya bersama istri mulai terus berdoa membangun mesbah keluarga, saudara. Maka pelan-pelan, saudara, Kisah Rasul 16 ayat 31 itu digenapi dalam keluarga besar saya. Kisah Rasul 16 ayat 31 itu bilang begini, saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seluruh isi rumahmu itu akan diselamatkan. Itu firman Tuhan, saudara. Jadi kalau hari ini ada anggota keluarga kita belum diselamatkan, mari kita introspeksi dalam hidup kita. Jangan-jangan kita belum hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga hidup kita tidak menjadi influencer. Hidup kita tidak bisa memberi dampak kepada yang ada di sekitar kita, khususnya di dalam keluarga kita, saudara. Hari ini, saudara, setelah sekian tahun kami menjadi orang yang percaya, keluarga besar saya maupun keluarga besar istri saya
tidak ada yang tidak menjadi orang percaya. Semuanya menjadi orang yang percaya, diselamatkan, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadinya. Jadi kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kalau kita beriman itu harus disertai dengan tindakan-tindakan, ya. Nanti kita akan berdoa apakah ada berhala-berhala yang masih ada di dalam hati kita. Mungkin kita sudah tidak punya barang-barang jimat-jimat Saudara di rumah kita, di kantong kita, di tubuh kita. Tapi jangan-jangan berhala itu ada di pikiran, ada di hati kita, Saudara. Nah, ini yang paling bahaya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi inilah waktu yang terbaik. Yosia, Saudara, ketika dia mendengar firman Tuhan, kemudian dia bertindak, dia membakar semua berhala-berhala, Saudara. Maka terjadilah kebangunan rohani besar-besaran di Yehuda. Semuanya Tuhan, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel itu, Saudara, mereka hidup dalam pertobatan. Dan selama Yosia menjadi raja di Yehuda, maka orang-orang tidak menyembah berhala lagi. Mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ya, para pendoa syafaat yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika, Tuhan sungguh-sungguh mau memakai kita menjadi influencer daripada kerajaan Allah. Maka itu mari kita periksa hati kita. Jangan-jangan masih ada sesuatu yang tidak berkenan yang ada di hadapan Tuhan, saudara, yang belum kita bereskan. Alkitab bilang, saudara, kita ini tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, jangan lagi ada tuan-tuan yang lain, jangan lagi ada berhala-berhala yang lain di dalam hidup kita. Dan saya percaya, tahun ini, tahun 2021, Tuhan akan lawat mulai daripada keluarga-keluarga, daripada Bapak Ibu sekalian. Saya sangat percaya Kisah Rasul 16 ayat 31 itu akan digenapi. Keluarga kita akan diselamatkan. Keluarga kita akan Tuhan pulihkan. Mengapa? Dimulai daripada kita yang berespon akan firman Tuhan dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan ya Aba ya Bapa kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus tolong kami. Selidiki hati dan batin kami. Periksa Bapa. Adakah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Kami mau Tuhan membuang itu jauh-jauh. Berhala-berhala. Dosa-dosa yang masih mengikat kami. Tuhan, kami tidak mau lagi hidup dengan berhala-berhala itu. Kami tidak mau lagi hidup dengan dosa-dosa itu, Bapa. Sehingga kami bisa menyala-nyala. Kami mengalami kebangunan rohani. Sehingga kebangunan rohani yang kami alami, itu berdampak kepada anggota keluarga kami. Berdampak kepada komunitas kami. Berdampak kepada lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.